Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kali ini Ibu Nani akan menjelaskan materi kelas 9 mata pelajaran IPS tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Sebelum kita mempelajari materinya, kita lihat dulu kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasar yang akan dipelajari pada materi ini adalah kompetensi 3.1, menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan oleh faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Kemudian, tujuan pembelajarannya. Setelah kalian mempelajari materi ini, baik yang berasal dari buku dengan cara membaca buku paket kalian, kemudian juga memperhatikan apa yang Ibu jelaskan dalam slide ini, maka kalian diharapkan dapat menjelaskan informasi tentang keadaan penduduk benua Asia dan benua lainnya, menganalisa persebaran penduduk di benua Asia dan benua lainnya, menjelaskan laju pertumbuhan penduduk benua Asia dan benua lainnya, menjelaskan komposisi penduduk benua Asia dan benua lainnya berdasarkan ras. Baiklah anak-anak, kalau pada pertemuan yang lalu Ibu sudah membahas tentang dinamika penduduk benua Asia dan dinamika penduduk benua Amerika, pada pertemuan sekarang Ibu akan membahas dinamika penduduk benua Eropa. Nah, ini kita lihat keadaan atau kita lihat peta benua Eropa. Sekarang kita lihat jumlah penduduknya. Sebelumnya kita pelajari dulu ini. Jumlah penduduk pada suatu wilayah selalu mengalami perubahan karena adanya kelahiran, kematian, maupun migrasi. Jadi bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk itu penyebabnya adalah 3 faktor ini. Faktor kelahiran, faktor kematian, dan faktor migrasi. Nah, perubahan keadaan penduduk baik dari segi jumlah, distribusi, maupun komposisinya disebut dengan dinamika penduduk. Jadi kalau ada yang bertanya apa sih dinamika penduduk itu? Yaitu perubahan keadaan penduduk dari segi jumlah, distribusi, maupun komposisinya. Nah, Eropa merupakan sebuah benua dengan pertumbuhan penduduk yang terbilang kecil. Angka kelahirannya hanya 11 jiwa ya, atau 11 orang per 1000 penduduk. Dan angka kematian pun sama, yaitu 11 jiwa kematian tiap 1000 penduduk. Nah, itu tentang kelahiran dan kematian penduduk di benua di benua Eropa. Sekarang kita lihat dinamikanya ya. Dinamika dari jumlah penduduk. Tahun 2005 jumlah penduduk Eropa mencapai 730 juta jiwa. Angka itu bertambah menjadi 742 juta jiwa di tahun berapa? Di tahun 2015 ya. Di tahun 2015. Tadi 2005 730 juta. Sekarang di tahun 2015 742 juta. Jadi penambahannya berapa? Penambahannya adalah 12 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Kemudian persebaran penduduknya, konsentrasi penduduk
ada di Eropa Utara, Selatan, dan Barat, terutama di kota-kota besar dan sekitarnya, seperti Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Adapun komposisi penduduk berdasarkan usia, kita lihat 16% usia kurang dari 15 tahun. Jadi yang 16% ini termasuk tidak atau belum produktif ya, belum produktif, di bawah 15 tahun ke bawah ya. Dan 17% usia 65 tahun ke atas ini juga sudah tidak produktif. Kalau 15 tahun ke bawah belum produktif, kalau 65 tahun ke atas sudah tidak produktif. Artinya bahwa 16% dengan 17% ini termasuk ke dalam kategori penduduk yang tidak produktif. Jadi berapa jumlah semuanya? Jumlah semuanya adalah 33% penduduk di Eropa termasuk ke dalam kategori tidak produktif. Nah, sedangkan yang 67%-nya usia antara 15 tahun sampai 65 tahun, ini termasuk usia produktif. Sekarang kita lihat laju pertumbuhan penduduknya. Laju pertumbuhan penduduk di Eropa sangat rendah, kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahun. Angka kelahirannya 11 jiwa per 1000 penduduk, dan kematian pun 11 jiwa per 1000 penduduk. Kualitas penduduknya, negara mana saja nih di Eropa yang penduduknya memiliki kualitas tinggi? Yaitu yang sangat tinggi ada di Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Kemudian yang kualitasnya tinggi ada di Rumania, Ukraina, dan Bulgaria. Sedangkan bahasa yang digunakan atau banyak digunakan di Eropa adalah bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional. Bahasa terbesar di Eropa adalah Rusia, kemudian diikuti Jerman. Beberapa bahasa lainnya ada di Eropa adalah bahasa Spanyol, Portugis, Prancis, dan Belanda. Kemudian kita lihat dinamika penduduk benua Eropa berdasarkan komposisi rasnya. Nah, berdasarkan rasnya, penduduk benua Eropa yaitu ada bangsa Nordik. Ciri fisiknya rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Utara, yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Nah, ini kita lihat yang termasuk bangsa Nordik. Contohnya seperti itu. Ini laki-laki, ini perempuan. Jadi rambut pirang, mata biru, tengkoraknya panjang, dan mukanya sempit ya. Kemudian kita lihat lagi, nih yang kedua adalah bangsa Alpen. Ciri fisiknya rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Terdapat di Eropa Tengah dan Selatan, yaitu Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. Nah, ini contohnya. Contohnya seperti ini. Kemudian kita lihat lagi yang ketiga, bangsa Mediteran. Ciri fisiknya rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Ya, menyerupai bangsa ini, Nordik. Terdapat di Eropa Selatan, yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Nah, ini contohnya. Contohnya bangsa Mediteran. Ya, nah tengkoraknya tadi yang menyerupai bangsa Nordik itu hanya tengkoraknya saja ya, tengkoraknya panjang. Kemudian nih contohnya lagi ya, bangsa Mediteran. Selanjutnya bangsa Slavia. Ciri fisiknya menyerupai bangsa Alpen. Ciri fisiknya.
banyak di Eropa Timur, yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Contohnya seperti ini. Ini bangsa Slavia. Kemudian bangsa Dinarik. Ciri memiliki rambut gelap dan banyak terdapat di Rumania, Kroasia, Austria, dan lain-lain. Nah, ini contoh bangsa Dinarik. Ya anak-anak, ini adalah komposisi benua Eropa berdasarkan rasnya. Ada Nordik, Alpen, Mediteran, Slavia, dan Dinarik. Kemudian kita lihat dari segi agama ya. Agama mana saja, agama apa saja yang dianut oleh penduduk di benua Eropa. Mayoritas penduduk Eropa beragama Katolik Roma, tersebar di Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Irlandia, Belgia, Jerman, dan Polandia. Kemudian yang kedua, Kristen Protestan di Eropa Utara dan Tengah seperti Inggris, Kristen Ortodok di Rusia, Ukraina, Belarusia, Yunani, Bulgaria, Rumania, Serbia, dan Montenegro. Yahudi terbanyak di Rusia. Kemudian agama Islam banyak dianut oleh penduduk Eropa Timur, contohnya di Bosnia dan Albania, dan Islam ini merupakan pemeluk terbanyak. Kemudian di negara Jerman, Prancis, Belanda, Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbanyak kedua. Budayanya sekarang, karya seni masyarakat Eropa telah lama berkembang sejak zaman prasejarah dalam bentuk lukisan gua dan lukisan batu. Periode berikutnya adalah periode klasik, Bizantium, abad pertengahan, Gotik, Renaissance, Barok, Rokoko, Neoklasik, Modern, dan Pasca Modern. Sumber budaya Eropa adalah Yunani dan Romawi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Eropa sangat terkemuka khususnya di bidang filsafat. Nah, kita lihat budaya-budaya di antara budaya Eropa. Ini contohnya gitar flamenco, busananya, makanannya, kemudian jenis olahraganya juga ini gaya Tudor, sepak bola, keju cheddar, dan busana kilt. Ini adalah di antara budaya-budaya yang ada di benua Eropa. Selanjutnya kita akan membahas pada dinamika benua Afrika ya. Dinamika penduduk benua Afrika. Afrika adalah benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika dan kedua terbanyak penduduknya setelah Asia. Luas wilayah Afrika 30.224.050 km persegi. Afrika memiliki angka kelahiran yang tinggi, seperti Afrika Selatan. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya sistem keluarga yang kuat. Mayoritas penduduk Afrika itu kan berorientasi di bidang pertanian. Jadi kalau mereka mempunyai anak yang banyak, maka diharapkan anak-anaknya itu nanti akan dapat mengolah lahan pertaniannya. Itu tujuannya ya. Kemudian banyaknya angka kematian yang direspon dengan banyaknya anak. Jadi mereka mempunyai banyak anak, akan tetapi ada kekurangannya, yaitu di bidang kesehatan. Perhatian di bidang kesehatannya kurang, sehingga tingkat kematiannya tinggi ya. Tingkat kematian banyak di sini, banyak angka kematiannya karena tadi kurangnya pelayanan kesehatan juga. Kemudian rendahnya pendidikan perempuan, kurangnya fasilitas hiburan atau rekreasi, dan akses terhadap fasilitas kesehatan juga masih rendah, khususnya alat kontrasepsi. Kita lihat jumlah penduduknya. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Afrika atau 1.171.000.000 jiwa.
menurut World Population Datasheet tahun 2015. Kemudian bertambah sebesar 265 juta dari jumlah penduduk tahun 2005 yang berjumlah 906 juta jiwa. Jadi pada tahun 2005 jumlah penduduknya masih 906 juta jiwa. Kemudian pada tahun 2015 1.171 juta jiwa. Jadi pertambahannya 265 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Adapun persebaran penduduknya di wilayah mana saja? Ini terdapat di wilayah Afrika Barat, bagian timur Afrika Selatan, dan di sepanjang lembah Sungai Nil. Ini yang banyak dihuni oleh penduduk. Sementara di wilayah gurun ini hampir tidak berpenghuni, karena kita tahu bahwa wilayah gurun itu sulit untuk mencari penghidupan karena tanahnya gersang juga dan perekonomian juga susah. Laju pertumbuhan penduduknya 2,5% per tahun. Angka kelahiran mencapai angka 36 ya, 36 orang ini tiap 1000 penduduk. Sedangkan kematian juga besar, yaitu mencapai 10 orang atau 10 jiwa tiap 1000 penduduk. Nah, ini keadaan benua Afrika dilihat dari jumlah penduduknya, persebaran wilayahnya, dan laju pertumbuhan penduduk. Sekarang kita lihat dari segi kualitas ya, kualitas penduduknya. Kualitas penduduk Afrika umumnya rendah. Berdasarkan kriteria Human Development Index, tinggi yang negara yang memiliki kualitas penduduk tinggi adalah Aljazair dan Tunisia. Yang sedang Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Yang rendah Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Ini negara yang memiliki kualitas penduduk tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian agama. Di Afrika Barat dan Utara, Islam agama yang dominan. Di Afrika Selatan, Kristen yang lebih banyak daripada Islam dan Hindu. Di Afrika Tengah lebih banyak penganut animisme, dan di Afrika Utara penganut Islam dan animisme hampir sama banyaknya. Sedangkan agama lain itu adalah agama Yahudi dan Katolik Roma. Kita lihat budayanya. Kerajinan patung biasanya menggunakan tema pasangan laki-laki dan perempuan, perempuan dan anaknya, laki-laki dengan senjata dan binatang, dan orang asing. Musik dan tari penduduk asli Afrika yang menggunakan tradisi lisan yang berbeda dengan musik dan tari dari penduduk pendatang dari Arab. Penduduk asli ini khususnya di wilayah Sub-Sahara yang menekankan pada nyanyian karena nyanyian berfungsi sebagai cara berkomunikasi. Sekarang kita lihat komposisi penduduk berdasarkan ras. Yang pertama ada ras Negro, mendiami sebelah selatan Gurun Sahara yang merupakan penduduk mayoritas. Ras Negro ini terdiri dari suku Masai, suku Kikuyu, suku Zulu, Sudan, dan suku Bantu. Nah, ini diantaranya gambaran orang-orang yang berras negro, rasnya negroid. Nah, di sini walaupun ada mantan presiden Amerika, nih Barack Obama, kemudian ini adalah mereka-mereka yang memiliki ras negroid. Walaupun Barack Obama ini bukan orang Afrika, tapi dia memiliki ras negroid. Kemudian ras Kaukasoid dari keturunan Arab yang mendiami Afrika terdapat di sepanjang pantai Laut Tengah. Laut Tengah itu di bagian utara ya.
Kemudian terdiri atas dua suku, yaitu bangsa Semit dan bangsa Hamid. Nah, ini diantara contoh, ini hanya contoh saja orang yang memiliki ras Kaukasoid dari keturunan Arab. Ini adalah istri dari artis Hollywood ya. Ini dia merupakan ras Kaukasoid keturunan Arab Libanon. Kemudian ras Kaukasoid dari keturunan Eropa memiliki kulit putih dan banyak tinggal di Afrika Selatan. Nah, suku pribuminya yaitu penduduk asli yang tinggal di pedalaman, terdiri atas suku Pygmy di hutan Kongo, suku Bushman di gurun Kalahari, dan suku Hottentot di Afrika Selatan. Kita lihat ini adalah perumpamaan atau contoh dari ini suku Pygmy ya yang ada di hutan Kongo. Kemudian ini suku Bushman. Selanjutnya kita lihat bahasanya. Bahasa utama di Afrika itu bahasa Arab, Swahili, dan Hausa. Diperkirakan jumlah bahasa yang digunakan mencapai 1.500 sampai 2.000 bahasa. Dari jumlah tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu Afro-Asiatika meliputi Afrika bagian utara, jumlahnya sekitar 200 bahasa. Kemudian Nilo-Saharan mencakup wilayah tengah dan timur Afrika, jumlahnya mencapai sekitar 140 bahasa. Kongo-Saharan atau Niger Kongo mencakup 2/3 Afrika sebagai cabang utama Niger Kongo, dan Khoisan mencakup bagian barat Afrika Selatan, jumlahnya sekitar 30 bahasa. Nah, sekarang kita lihat budayanya ya, bagaimana sih budayanya penduduk benua Afrika itu. Kita lihat di Mesir nih ada Menara Kubah. Kemudian ini ada hoki. Hoki itu olahraganya ya, semacam bola sodok. Kemudian Afrika Selatan ini ada yang disebut dengan Vuvuzela. Vuvuzela ini alat musik tiup yang mayoritas berwarna merah. Kemudian ada rugby. Rugby ini olahraga semacam sepak bola. Ada galabia, kalau kita nyebutnya jalabia. Ini galabia ini adalah pakaian terusan ke bawah ya. Kemudian roti fatir, kita juga tahu, kemeja madiba, dan ada boboti. Boboti ini adalah makanan dengan bahan dasar daging cincang atau daging giling. Nah, ini adalah diantara budaya-budaya yang ada di benua Afrika. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan dinamika penduduk benua Australia. Nah, kita lihat ini adalah benua Australia, peta benua Australia. Australia ini merupakan satu negara dan satu benua yang memiliki 6 negara bagian ya. Memiliki 6 negara bagian, dan benuanya ini seutuhnya berada di belahan bumi selatan atau di bagian bumi selatan. Benua Australia adalah benua yang terkecil, terletak di bagian bumi selatan, memiliki 6 negara bagian dan 2 teritorial. Tasmania merupakan salah satu negara bagian di Australia, adalah pulau yang berada di bagian selatan, dipisahkan oleh Selat Bass dengan benua Australia. Kita lihat di sini, ini ada Pulau Tasmania ya. Ini benua Australianya, ini Pulau Tasmanianya yang dipisahkan oleh Selat Bass. Australia sering dijadikan dengan daerah tujuan utama dari negara-negara konflik, termasuk dari Timur Tengah. Mengapa? Karena Australia telah memiliki hukum yang mengatur tentang pengungsi. Jadi kalau ada para pengungsi yang masuk ke Australia, maka Australia akan mengaturnya, akan melindunginya, karena
Australia telah menandatangani Konvensi Pengungsi tahun 1951, di mana negara ini harus mengurus pengungsi yang datang ke wilayahnya, atau mereka harus mengurus karena mereka sudah menandatangani tadi Konvensi Pengungsi. Jadi artinya kalau ngungsi ke sini diurusin oleh pemerintah Australia. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana keadaan penduduknya. Jumlah penduduk tahun 2015 Australia mencapai 23.900.000 jiwa. Ya, 23.900.000 jiwa. Tahun 2005 masih 20.400.000. Berarti penambahannya adalah 3.500.000 dalam waktu 10 tahun. Jadi dari kurun waktu 2005 sampai 2015 itu pertambahan penduduknya sekitar 3.500.000, dari 20.400.000 menjadi 23.900.000 jiwa. Itu penduduk di Australia. Kemudian persebarannya di mana nih persebarannya? Daerah pantai Australia Utara tidak dihuni banyak penduduk karena iklim tropisnya sangat kering. Berarti sangat panas di situ ya. Jadi penduduk pun tidak terkonsentrasi di situ. Kemudian di pedalaman dan daerah pantai barat juga terlalu gersang. Di sini juga tidak banyak penghuninya. Yang banyak di mana? Yaitu di kota kecil dan kota besar yang terletak di tepi pantai, sebanyak kurang lebih 85%. Sekarang kita lihat laju pertumbuhan penduduknya. Penambahan penduduk Australia terjadi karena kelahiran mencapai 13. Ini 13 itu berarti 13 jiwa ya, 13 orang setiap 1.000 penduduk. Angka kematiannya 7 orang setiap 1.000 penduduk. Jadi laju pertumbuhannya adalah 1,5% per tahun. Adapun kualitas penduduknya, kualitas penduduk Australia sangat tinggi. Angka harapan hidup masuk kategori tinggi, yaitu 82 tahun. Artinya mereka penduduk Australia itu angka harapan hidupnya sampai umur 82 tahun. Ini menunjukkan penduduk Australia memiliki kondisi kesehatan yang baik. Ya, pendapatan penduduk Australia juga tergolong tinggi, mencapai $42.880. Selanjutnya kita lihat lagi dinamika penduduk benua Australia berdasarkan ras. Komposisi penduduknya berdasarkan ras. 92% penduduk Australia bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid. Kenapa? Karena mereka merupakan pendatang dari Inggris dan Irlandia. Sisanya dari Italia, Belanda, dan Skotlandia, Jerman, dan Yunani. Sementara dari Asia 7%, yaitu dari Cina dan India. Kemudian aborigin dan lainnya hanya 1%. Jadi penduduk aslinya yang merupakan penduduk aborigin ini, penduduk asli Australia ini hanya 1% itu dengan penduduk yang lain. Jadi semakin banyak pendatang maka semakin terdesak penduduk aslinya dan semakin sedikit. Kemudian agamanya yaitu Kristen Protestan 61,2%, yang ini dianut oleh mayoritas masyarakat atau mayoritas penduduk yang datang dari Inggris dan Eropa lainnya atau negara-negara Eropa lainnya. Kemudian agama Buddhanya 2,5%, Islam 2,2%, dan Hindu 1,3% bersama dengan agama-agama yang lain. Kemudian bahasa
sebagian besar penduduk berasal dari Eropa, maka budaya Eropa tampak lebih dominan. Apa budayanya? Yaitu salah satunya dalam penggunaan bahasa. Otomatis mereka datang dari Eropa, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, ya. Dan semua penduduk di Australia didorong untuk menguasai bahasa Inggris. Budayanya, Australia memiliki budaya yang beragam. Budaya Australia terdiri atas budaya suku asli, yaitu suku Aborigin dan penduduk Selat Torres, serta budaya suku pendatang. Nah, kita lihat budayanya, ya. Budayanya ini adalah suku Aborigin, ya, yang merupakan suku asli penduduk Australia. Suku Aborigin, kemudian ini suku Torres. Nah, ini adalah senjata khas Australia yang biasa banyak digunakan oleh bangsa suku Aborigin ini. Ini namanya bumerang, ya. Bumerang itu ada dua macam. Nih, ada bumerang returning dan ada bumerang for hunting. Ya, bumerang returning ini adalah bumerang yang biasa digunakan untuk misalnya melempar burung atau menakut-nakuti burung. Kalau misalnya burung itu akan memakan buah-buahan atau kelelawar, atau kelelawar juga yang makan buah-buahan, itu biasa dilempar dengan bumerang returning. Jadi ketika mereka melemparkan bumerang itu, maka bumerang ini akan kembali ke pelemparnya. Akan tetapi tidak semua orang bisa melakukan seperti itu, karena ada tekniknya supaya bumerang itu kembali kepada pelemparnya. Dan kalau kita tidak bisa tekniknya itu, maka kalau kita melemparkan bumerang ini, maka bisa-bisa bumerang ini tidak akan kembali ke kita, ke pelemparnya. Nah, jadi ada cara-cara tersendiri yang menjadikan bumerang ini apabila dilempar akan kembali lagi ke pelemparnya. Kemudian ini yang kedua adalah bumerang for hunting, ya, untuk berburu. Jadi bumerang untuk berburu ini biasanya tidak kembali lagi ke pelemparnya, ya. Ini adalah dua macam bumerang yang dimiliki oleh penduduk Australia atau yang merupakan senjata khas Australia, yaitu bumerang, ya. Nah, itulah di antara budaya di benua Australia. Demikianlah tadi anak-anak, Ibu sudah menjelaskan tentang dinamika penduduk benua Eropa, benua Afrika, dan benua Australia. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang keadaan atau dinamika penduduk di benua-benua tersebut, supaya kalian juga wawasannya lebih luas. Kalian boleh mencari sumber-sumber lain, baik itu di buku atau di internet atau di media-media lain, untuk menambah wawasan kalian tentang keadaan penduduk di benua-benua di dunia, baik itu benua Asia, Amerika, Eropa, Afrika, atau benua Australia. Nah, Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini banyak kekurangannya, banyak juga ada kesalahan-kesalahannya. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.